Melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan pembinaan yang dikemas dalam kegiatan sarasehan dan dialog dengan tema Jagong bersama lembaga pelaku seni budaya dan pelaku pariwisata untuk mewujudkan Bojonegoro yang energik dan produktif. Kegiatan ini diikuti sejumlah 50 orang peserta, terdiri dari 25 lembaga pelaku seni budaya dan 25 lembaga pelaku usaha jasa pariwisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro, dengan memperhatikan protokol kesehatan pada pelaksanaannya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari pada hari ini Sabtu tanggal 14 November 2020 bertempat di Gria Dharma Kusuma Bojonegoro. Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud: 1. Menghimpun potensi para pelaku seni budaya dan pelaku usaha jasa pariwisata dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 2. Mempererat silaturahmi dan menjalin komunikasi antara pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan lembaga pelaku seni budaya dan pelaku usaha jasa pariwisata pada situasi pandemi COVID-19 ini. Adapun tujuan kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan yang bergerak dalam bidang seni budaya dan usaha jasa pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. 2. Menambah wawasan bagi para pelaku lembaga seni budaya dan usaha jasa pariwisata tentang pentingnya legalitas kelembagaan. 3. Terwujudnya kondisi simbiosis mutualisme antara pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan para pelaku seni budaya dan para pelaku usaha jasa pariwisata dalam memajukan budaya dan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Moderator dan narasumber: sebagai moderator dalam kegiatan ini adalah Bapak Dr. Andes Musbegi, praktisi seni budaya dan jasa pariwisata Bojonegoro. Sedangkan narasumber yang lainnya: pertama, Bapak Sukatno SSNMM, budayawan dari STKWS Jawa Timur. 2. Kompol Haryadi Agus Wahono, perwakilan dari Polres Bojonegoro, Bapak Kapolsek Kota. Bapak Slamet Kiswantoro SEMM, dosen ekonomi Universitas Bojonegoro. Dan Bapak Mahmudi, Kepala Bates Bangpol Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya kami mohon berkenan dengan hormat Ibu Bupati Bojonegoro untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara sarasian dan dialog pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro dan jajarannya, para narasumber yang saya hormati, dan seluruh Bapak Ibu pelaku usaha di sektor pariwisata. Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi tidak mengurangi dari pertemuan hari ini, bahwa memang kami sungguh pun kami rasakan hal pandemi, maka kreativitas terus kita dorong. Kemudian di dalam sektor pariwisata tentunya masing-masing daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam tata cara mendorong pariwisata. Misal orang sekarang mengeluh-elukan soal Banyuwangi misalnya. Saya pikir Banyuwangi dengan Bojonegoro tidak bisa disamakan. Pertama dari segi geografis ya. Misal di sana kedekatan dengan Bali, kedekatan dengan para turis-turis internasional, pendekatan dengan daerah wisata yang memang yang orang mengidolakan secara geografis.
Kemudian juga secara transportasi, di mana Bali bisa direct flight dari beberapa daerah-daerah. Nah, kami tidak boleh juga menyerah bahwa seolah-olah kita tidak bisa mendorong sektor pariwisata yang ada di Bojonegoro. Semalam saya diskusi dengan para pengrawit dan juga para penari yang kemarin hari yang tampil di Fitcon TMII, saya ajak dinner semalam. Saya katakan untuk di Bojonegoro ini cocoknya adalah pariwisata, selain pariwisata untuk pariwisata sejarah dan pariwisata budaya. Konon banyak masa situs-situs yang belum ditemukan di Bojonegoro. Nah, ini bagian salah satu untuk menarik wisatawan. Kemudian yang kedua, dari masa kejayaan Bojonegoro, di mana itu ada Raja Jayanegara, kemudian sampai kepada Tribhuwana Tunggadewi, kemudian Raja Hayam Wuruk atau Kerajaan Majapahit. Disitulah kemudian ada Kerajaan Pajang. Jadi kalau saya dari banyaknya wali yang ada di Bojonegoro, banyaknya ada para penebar Islam di Bojonegoro, dan juga banyak situs-situs yang menggambarkan seperti ada di Kecamatan Malo di Kawengan. Itu konon ada pemakaman yang masih menghadap timur. Itu kami yakini bahwa ada tarikan di saat ada Candi Borobudur yang dibangun di Jawa Tengah, maupun waktu itu ada mungkin di saat Kerajaan Majapahit, yaitu agamanya yang menganut agama Hindu dan Buddha. Tapi di sana juga agama Islam sudah mulai masuk, sehingga kalau di Bojonegoro ini kita di sektor pariwisata mungkin heavy-nya lebih kepada pariwisata sejarah dan budaya. Mungkin itu yang bisa diperkuat. Kemudian kalau kita menggantungkan lagi dengan transportasi yang mudah, murah, dan cepat yang saat ini ada, yaitu kereta api. Suatu ketika saya sudah pernah menyampaikan kepada para pengusaha, cobalah Bojonegoro itu dibuat pariwisata belanja. Jadi pariwisata belanja, sehingga bisa kombinasi antara pariwisata budaya, pariwisata sejarah, dan juga pariwisata budaya. Maka akan tumbuh kembang para pengusaha pendukung lainnya. Kemudian yang ketiga, dengan era digital seperti ini, para penggiat-penggiat pariwisata juga bisa menjajakan pariwisatanya lewat paket-paket yang virtual dan sebagainya. 1 tahun yang lalu sebelum ada pandemi, saya sudah bilang sama pariwisata, coba itu di Bojonegoro kereta api itu ada mobil yang bisa memberikan servis half day tour, bisa keliling dari Kayangan Api, kemudian keliling kemana, kemudian balik ke kereta api lagi, mereka bisa pergi ke Surabaya, bisa melanjutkan pergi ke Jakarta. Misalnya dari Surabaya pagi hari mereka tiba di stasiun, kemudian kita jemput, half day tour berputar-putar di Bojonegoro, malamnya sudah bisa balik ke Jakarta. Nah, ini salah satu keunggulan yang harus didorong, karena tidak semua daerah yang lain mempunyai apa kita terapkan di Bojonegoro. Maka karakteristik ini yang harus para pelaku usaha, biasanya pengusaha ini kan lihat kesempatan, jadi lihat peluang, terus mendorong terhadap pembukaan pariwisata. Dengan pariwisata itu bisa memberikan banyak benefit, yaitu penginapan, hotel, restoran, transportasi, kulineri, termasuk juga pusat-pusat belanja yang lain. Oleh sebab itu, Satgas dan dialog ini nanti kami ingin mendapatkan kira-kira rumusan apa yang ingin diusulkan kepada pemerintah untuk mendorong sektor-sektor pariwisata untuk bisa berkembang dan maju. Demikian pengarahan dan sambutan dari saya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada tanggal 14 November tahun 2020. Sarasian dialog pelaku usaha kami nyatakan dibuka dan dimulai. Dan saya mohon maaf sekali, seharusnya saya bisa datang secara langsung, namun dengan sebab hal hari ini acara saya harus beberapa ada wisuda segala macam, tanpa mengurangi rasa hormat dan juga tempat pada pertemuan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa datang secara langsung ya. Saya pamit dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami hanya menyatakan untuk busana kami ini sudah tahun 2002 ada SK. Kami dari Tiara Kusuma penyelenggara pertama mulai tahun 1996. Setelah itu sampai 10 kali penyelenggaraan. Berganti ada pemenang-pemenang dilanjutkan dengan PKYB dan dilanjutkan lagi dengan dari pariwisata sendiri. Kami hanya menandakan SK busana Kanyune setelah saya jadi pengamat, setelah jadi beberapa bupati dari Bledak menjadi motif Jati, menjadi motif Tenggul, menjadi terakhir kemarin Waduk Pacar. Nah ini SK ini apa memang terabaikan atau memang ya harus benar begitu saja. Terus kami juga untuk udeng yang seperti udeng Bapak pakai itu, karena mereka SK itu ada makna-makna. Udeng kami itu berubah-berubah mulai dari pertama tadi ada penggali di sini waktu itu memang sudah di SK kan mengarah ke atas, satunya masuk ke dalam untuk yang remaja. Ini sekarang setelah bupati ada perubahan, berarti bupati udeng naik ke atas, satunya ke kanan. Yang untuk tahun kemarin ini tambah gak karuan, sembrono mrene. Terus kami jadi mulai pertama mengadakan Kang ini yang sudah dipakai sampai sekarang juga ada namanya Kang Yuni juga dari Tiara Kusuma. Jadi kami bertanya-tanya. Bu Leli dari Tiara Kusuma dan Hati Melati. Terima kasih Bu Leli informasinya berkaitan dengan busana yang melandaskan bahwa sejarah busana Kang Yuni itu ada SK 2002. Terima kasih. Ini memang yang digalaukan Bu Leli sempat jadi kegalauan saya juga. Jadi saya mulai bergabung di Dinas Pariwisata tahun 2016. Ini saya sudah bertanya-tanya kepada senior waktu itu. Waktu itu saya langsung masuk pada momen hari jadi, gerbek dan sebagainya. Artinya saya melihat ada sesuatu yang beda antara yang dipakai kain Yune pakemnya dengan yang di hari jadi. Sementara yang saya dapat bahwa memang dari segi filosofi memang beda. Yang saya pakai ini memang bukan udengnya Kang Yune, tapi udeng adat Bojonegoro yang melandasnya pada busana samin. Maka filosofi mungkin beda. Kalau yang di Kang Yune yang kanan ke atas, yang kiri manjong ke dalam, nanti masuk ke dalam, pasti ada filosofinya itu. Jadi yang kiri lebih tidak keluar. Tapi kalau yang untuk versi yang filosofi samin, ini yang saya pakai ini. Ini memang ini obor sewu batiknya. Ini dari produknya Samin juga. Waktu itu Mbak Samin mengelola masa dengan obor sewunya, maka muncullah batik obor sewu ini dan khas hitamnya dan putih. Dan filosofinya yang kanan ke atas ini sebagai wujud bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya. Hablum minallah. Ini yang saya dapat dari senior saya seperti itu. Yang ini agak ke samping horizontal berhubungan dengan alam sekitar, makhluk hidup, hablum minannas. Maka itulah filosofi yang saya pakai sekarang ini. Ini bukan busana Kang Yune, tapi adalah busana adat Bojonegoro dari filosofi busana samin. Sehingga saya sampaikan saat ini Bu Leli bahwa akhirnya saya ini sedang memutar otak diskusi dengan teman-teman bagaimana memformulasi busana adat Bojonegoro, karena memang secara SK sampai sekarang belum diubah. SK pakem pakaian adat Kang Yune yang berbasis Bledak dan Keskar Jati itu dengan bentuk udengnya memang belum diubah. Itu tetap kita pakai di busana khas Kang Yune dan di Raka-Raki.
Tapi yang pada saat HJB tolong sementara ini dibedakan antara busana Kayuni dengan busana adat atau tradisi dari jadi. Yang dipakai sekarang ini yang pada saat HJB itu bukan busana Kayuni tapi busana adat tradisi Bojonegoro yang pasti ada hubungannya dengan dinamika visi-misi pembangunan. Pada saat itu mungkin yang digelorakan adalah batik khas Bojonegoro, maka batik-batik jadi tetap menggelora pada saat era yang itu. Saat ini adalah bagaimana mengikuti tahun-tahun perkembangan dinamika itu. Pasti tahun depan beda untuk yang busana HJB ini karena hubungan dengan capaian-capaian pembangunan dan visi-misi bupati. Yang tahun ini memang sengaja tetap pakai dasar geledak Mataramanya itu, tapi motifnya tidak harus jadi. Tapi adalah memakai waduk pacal. Mengapa? Saat ini keprihatinan kita adalah pada soal pandemi ini tentang kebutuhan pokok masyarakat. Yang masih bisa menopang Bojonegoro yang paling kuat adalah pertanian dan peternakan dan perikanan. Maka dari unsur pertanian itu adalah sumbernya adalah di waduk pacal. Itulah kenapa filosofi tahun ini pakai waduk pacal sebagai motif batik Pinara Bojonegoro-nya itu. Jadi tidak bermaksud mengubah pakem Kayuni, enggak. Kayuni tetap kita pakai yang itu. Seperti itu. Maka untuk nanti event-event Kayuni akan tetap memakai busana pakem Kayuni sesuai dengan SK Bupati yang awal selama ini belum ada perubahan SK yang baru. Maka kami ini sedang memformulasi dengan berbagai tim, akan kita ajukan saran-saran kajian. Sebaiknya nanti akan dibedakan antara busana-busana khas Kayuni dengan busana adat tradisi. Ini harus kita perjelas sehingga nanti tidak sampai ada persepsi yang berbeda-beda dan pasti foundingnya yang ikut menolkan, yang ikut melahirkan itu pasti terusik. Saya sendiri misalnya ada kegiatan apa dengan Mas Wahyu, ada kegiatan ini ikut gawe suatu saat berbeda, pasti kita terusik. Dia nggak ngono. Dia nggak seperti itu. Nah ini terima kasih dari beberapa senior masukan pada kami akan kami tampung, akan kami formulirnya dalam bentuk regulasi yang pasti akan mengatur itu semua sehingga nanti nggak ada kegalauan, perbedaan persepsi, mana yang dipakai, hanya ada unsur salah menyalahkan. Maka ini makasih Bu Leli dan para pelaku budaya dan wisata ini memang hari ini kita perlukan ini. Nah, sehingga kami tidak bisa sendiri, saya berupaya menggali dari teman-teman dasarnya apa, filosofinya apa, dulu pencetusnya siapa. Nah, termasuk pasangan kami yang pertama mencetuskan, kami akan diskusi dengan ini, nanti akan kami kumpulkan dan dalam bentuk saran kajian kepada Bupati, nanti langkah yang diambil harus bagaimana sehingga jelas busana itu busana apa, harus dibedakan busana khas pakem Kayuni, apakah tetap itu yang dipakai seperti cakning itu yang dipakai Pak Katon ini kan model-model Jawa Timuran, wujudnya cakning gitu. Maka apa otomatis cakning jadi busana adat Jawa Timur, apakah di Bojonegoro otomatis busana adat Kayuni juga jadi busana adat? Ini yang akan kita atur sehingga nanti nggak ada perbedaan persepsi bagaimana memakainya, terutama para pelaku perias manten dan sebagainya ini pasti sangat ada perbedaan-perbedaan itu. Nanti akan kita upayakan itu, maka hari ini kita jago ini memang menggali itu sehingga kami punya banyak saran masukan untuk dasar kami, tidak dari kami tapi dasar dari para pelaku sehingga akan lebih kuat landasan maupun akarnya. Itu dari Bu Leli ya. Jadi untuk SK sementara belum ada pembaruan, berarti SK yang lama yang tetap dipakai, tapi untuk kegiatan hari jadi biayanya tetap sesuai dengan dinamika pembangunan yang ada di Bojonegoro sesuai dengan adat yang ada.